Apa yang membuat kalian mencari sebuah in-ear monitor? Apakah harganya yang budget? Ataupun suaranya yang wow? Kali ini kita akan membahas kedua hal tersebut di dalam sebuah in-ear monitor. Without any further ado, bumper dulu. Kalau bicara soal Tangjim, tentu saja kita sama-sama tahu kalau Tangjim identik dengan Asono Touch dan juga desain yang putih-putih dari line-up mereka. Dan kali ini kebetulan kita kedatangan salah satu in-ear monitor budget dari Tangjim yang diberi nama Bunny. Mungkin kalau kalian lihat di sini ini ada For You, tapi kita nggak akan bahas ini. Ini merupakan kakaknya dan kali ini ada Bunny. Yes, dua in-ear monitor Bunny yang menggunakan koneksi 3.5 dan juga USB-C. Jadi ada dua konektor yang akan kita bahas juga sama-sama di video kali ini. Dan Bunny ini merupakan salah satu line up yang membawa angin segar bagi ranah budget ya. Karena kalau kita bilang For You kan dia ada di ranah yang mungkin secara harga dia di price range 1 jutaan. Kalau Bunny ini cuma di bawah 500.000. Nanti kalian lihat aja berapa harganya dan pasti kalian cukup tercenang dengan harga tersebut. Karena in-ear monitor ini secara shell juga mirip banget dengan For You ya. Tapi yang membedakannya, For You ini menggunakan shell berbahan metal dan Bunny ini menggunakan bahan plastik aja. Itu aja bedanya. Tapi suara nggak kalah lah dengan For You. Oke, untuk AM ini sendiri ditenagai oleh single dynamic driver dual chamber cast dari Tangjim. Dengan beberapa teknologi yang enhance suaranya seperti acoustic mesh structure, smooth inner cavity, dan low distortion waveguide cover. Lanjut dari segi kabelnya, tentu saja walaupun budget tidak dilupakan bahwa dia menggunakan kabel yang detachable dual pin 0,78 mm. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, jacknya ada dua pilihan yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian mungkin mau menggunakan USB-C only, kalian bisa pilih yang USB DSP only ya, ataupun yang 35, yang analognya yang 35 masih bisa dan available untuk kalian pilih juga. Tapi ya tidak bisa ditampik bahwa DSP mungkin akan menjadi future ya, menjadi masa depan yang mungkin banyak in-ear monitor budget yang akan menggunakan DSP sih. Untuk sensitivitas kalian nggak usah pusing karena dia cukup sensitif, ada di angka 123 dB dengan impedance 30 ohm. Dan seperti biasa kita mau thanks berat untuk salah satu distributor pemain besar di Indonesia yang baru saja membuka tokonya di STC, tidak lain tidak bukan adalah CSI Zone. Kita mau thanks berat untuk CSI Zone buat kalian tertarik dengan produk-produk Tangjim yang bergaransi resmi. CSI Zone adalah salah satu tempatnya. Bukan hanya Tangjim saja, mereka punya banyak line up portable audio dan juga desktop yang bisa kalian lirik-lirik juga di CSI Zone. Dan mungkin kalau kalian tertarik dan mau CO, kalian bisa cek aja di link di bawah ini ya, di link deskripsi di bawah. Dan 100% review dan opini pribadi saya. Oke, untuk packaging sendiri nggak cantik kalau bukan Tangjim namanya. Dan tentu saja Tangjim selalu menghadirkan packaging yang elegan dengan box putih mereka dan juga hardbox yang mantap menurut saya di bagian dalamnya. Dan untuk sensasi unboxingnya, untuk kelas budget sekalipun tidak sama sekali dikorbankan ya. Dari seri Tanya mereka sampai seri Bunny mereka masih salah satu the best di ranah budget sih. Dan untuk segi kelengkapannya tentu saja ada in-ear monitor, kabel yang detachable ya, 6 pasang air tips, kitab-kitab, dan juga pouch. Jadi tidak dilupakan bahwa mereka memberikan proteksi berupa pouch. Hal kecil tapi sangat dipikirkan sekali untuk safety dari in-ear monitornya. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk sensasi unboxing dari Tangjim Bunny ini. Sensasi packaging yang menarik. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build quality dari in-ear monitor satu ini yang menggunakan bahan plastik yang medical grade, jadinya tidak menyebabkan ruam, kudis, kurap, dan lain-lain di kuping kalian ya. Untuk housingnya sendiri transparan, jadi kelihatan teknologi di dalamnya dan drivernya tanpa tipu-tipu ya. Kalian bisa lihat aja semua teknologinya dan drivernya di sini ya. Dengan nozzle yang bahannya sama, yaitu bahan plastik yang agak sedikit panjang ya dan miring ya. Dan untuk diameternya sendiri akan kita ukur sama-sama sekitar 6,5 mm. Wow, besar banget ya. Coba kita ukur ulang. 6,4. Oke. Jadi ya bisa saya simpulkan ini bisa dikatakan cukup besar untuk nozzle-nya 6,5 mm ya. Lanjut ke bagian faceplate-nya, ini berbahan sama, ada alu plate-nya dan tulisan Tangjim dan Bunny di kiri dan kanannya seperti ini. Untuk desainnya basically simple aja ya, nggak neko-neko kayak negara Konoha pas ngurus surat pusingnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin yang universal dilengkapi dengan air hook yang preform seperti ini.
dengan bahan OFC silver plated ya. Kalian bisa lihat aja. Di bagian sini ada mic 1 tombol. Yes, bisa kalian gunakan untuk Zoom meeting dan lain-lain ya. Di bagian sini juga ada chin slider dan splitter yang berbahan hard plastik seperti ini, berwarna putih juga. Bahan kabelnya adalah OFC silver plated. Dan bagian bawahnya ini adalah kabel seperti kabel kaset ya, agak mengingatkan saya sedikit two strand twisted, mengingatkan saya seperti kabel bihun dari KZ sedikit lah. Untuk feel kabelnya sendiri mengarah ke agak kaku dan agak tipis aja menurut saya sih. Dan di sini straight plug ya. 3,5 mm dan ada juga yang varian USB-C-nya. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid ya. Bicara soal build-nya ya dia masih menggunakan bahan plastik ya, masih agak acceptable lah untuk price range budget lah ya. Ya resin ya ataupun plastik masih acceptable lah untuk under 500 ribuan. Bicara soal desainnya menurut saya simple tapi juga elegan sih. Tapi kabelnya ini yang menurut saya agak sedikit deal breaker karena dia sedikit mengingatkan saya seperti seri KZ. Selain kita bahas fitting dari ini monitor satu ini, housing dari ini monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang sedang agak mengarah ke kecil ya. Dan dipakai di telinga saya, dia memiliki fitting regular fit ya, over ear seperti ini. Dan di skenario pemakaian di telinga saya nggak ada masalah sama sekali. Ini fitting yang oke menurut saya. Kekedapan grip oke juga di in-ear monitor satu ini. Housingnya pun bisa dikategorikan cukup ergonomis dan ringan saat dipakai karena dia menggunakan bahan plastik sih. Dan di skenario pemakaian telinga saya memang agak sedikit kurang snug dan si tight yang kedap gitu ya. Tapi dia nggak terkesan mau lepas gitu, nggak sama sekali. Jadi overall good banget sih. Dan AirTips-nya kita gunakan AirTips bawaan dengan size M ya di sini ya. Kalian bisa lihat aja. Dan secara umum kami memberikan skor A solid untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting untuk kelas budget yang saya rasa tidak akan bermasalah. Kuping kalian pun jenis apapun saya rasa bisa-bisa aja pakai in-ear monitor satu ini karena bentuknya nggak terlalu aneh-aneh ya. Cukup ergonomis di bagian ujungnya aja. Jadi ya harusnya aman sih. Versatile juga. Oke, suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan secara graf ya, rada-rada neutral ya. Mungkin kalau kita lihat ada sedikit boosting di bagian mid bass dan upper treble-nya, tapi pada saat didengerin netral-netral aja sih, neutral-neutral aja lah. Dan untuk di drive menggunakan smartphone tentu saja aman lah. Dia cukup sensitif baik yang 3.5 ataupun USB-C-nya nggak ada masalah sama sekali di sini. Ya, jangan sampai lah kelas budget ada USB-C nggak bisa di drive pakai handphone kan lucu ya. Tapi ya itu bukan ceritanya di Bunny. Dia bisa di drive dengan sangat-sangat efisien menurut saya. Dan suara yang saya suka sendiri neutral, warm sounding in-ear monitor. Oke, basically suara dari in-ear monitor satu ini dibandingkan Harman Target ya, kalian bisa lihat aja sedikit mid bass boost ya, mid bass boost dan juga upper treble boostnya ya sedikit ya. Tapi ini dibandingkan dengan Harman ya, biasanya Harman memang agak V-shape dan lebih main ke sub bass ya. Tapi sekali lagi itu bukan target netral saya, cuma saya seneng aja pakai Harman sih. Bass dari Bunny ini bisa dikategorikan bass dynamic driver yang secara tekstur cukup oke dengan terasa decay khas dynamic driver yang tactile juga di sini. Tidak terkesan terlalu kopong atau pillowy juga ya, dengan impact dan punch yang cukupan, ekstensinya masih dapat lah di sini. Secara kuantitas memang bukan bass yang besar atau gendut sih, rada linear malah dan nggak sampai yang netral boring gitu nggak ya. Secara kualitas bassnya cukup decent di price range-nya, terasa bersih dan legah bassnya. In-ear monitor yang mungkin tidak mengedepankan bassnya secara kuantitas tapi menunjukkan eksekusi bass yang matang sih. Emang biasa Tang Jim main di bass itu yang rada-rada langsing dan ya nggak terlalu besar-besar atau gendut sih. Oke, kita lanjut ke bagian mid-nya, tapi sebelumnya kita mau disclaimer juga di sini kita menggunakan atau mereview in-ear monitor satu ini dengan menggunakan jack 3,5 mm-nya yang analog, jadi bukan yang USB-C. Nanti kita bahas komparasinya 3.5 dan USB-C nanti di section di depan yang komparasinya. Di sini kita membahasnya dengan 35 ya. Jadi itu disclaimer tadi saya lupa. Oke, mid dari in-ear monitor satu ini terasa pas di tengah. Putar lagu Babang Ronan Keating terasa bening, sedikit dry, emosinya kurang dapet ya. Tapi secara bobot pas, tidak terlalu tebal ataupun ketipisan ya. Walaupun saya memang prefer a little bit tebal di bagian male vokalnya. Artikulasinya cakep untuk harganya dan cukup safe juga di in-ear monitor satu ini. Male vokalnya overall eksekusinya rapi, detail juga, walaupun memang sedikit kurang emosi dan juga kurang
apa ya, kurang warmer dikit lah, kurang smooth dikit lah. Oke, lanjut ke lagu si Norah Jones ya. Terasa rapi, sedikit smooth dan tidak terlalu dry. Artikulasinya juga oke dengan detail yang baik, dimana suara Norah Jones dirender dengan oke di inner monitor satu ini tanpa terkesan agresif sama sekali. Untuk shoutingnya sih masih cukup terkontrol juga, dan overall mid dari inner monitor satu ini juara banget untuk kelas harganya dan terasa bening. Kalian bisa lihat aja di sini memang ada sedikit boosting di bagian upper treble ya. Upper mid range ya, tapi nggak sampai yang sesuai dengan Harman ya. Di sini cukup pas aja, dan di sini cukup landai. Di sini ada sedikit boosting ya di bagian treble-nya, tapi ini di bagian sini cukup even ya, nice banget di sini ya. Di sini ada sedikit tambahan dari bass-nya, tapi tidak memberikan kesan yang lebih warmer sih somehow. Oke, kita lanjut ke bagian treble-nya. Oke, dari graph sendiri kalian bisa lihat treble-nya bisa dikategorikan cukup aman saat didengerin. Gimana? Aman juga sih, tidak ada kesan kasar ataupun metalik sama sekali. Treble-nya disajikan dengan energi yang pas dan terkontrol. Ekstensinya pun cukup oke, sampai di bagian airy-nya masih ada, kalian bisa lihat aja treble boost ya di sini ya, di bagian upper treble-nya. Simbolnya aman, terkontrol tanpa kehilangan sensasi ceras-cerasnya. Tapi violinnya ini kurang bite dikit dengan air instrumen yang terkesan airy yang oke. Sibilance-nya apa itu? Sibilance dia nggak eksis di sini ya. Somehow ini pretty nice ya di sini ya. Dan secara keseluruhan tonal dari Bunny ini, walaupun memang bukan selera atau suara yang saya suka ya sebenarnya, tapi ya menurut saya ini oke sih. Dan kami berikan skor A solid untuk inner monitor satu ini secara tonal. Ingat, ini scoring kelas budget ya. Yang saya bilang oke ini kelas budget oke. Jadi kalau kalian cari kelas budget, jangan bandingkan A di kelas under 500 ribuan dengan 1 jutaan. Jelas beda ya di sini ya. Jadi ini untuk kelas budget, saya berikan skor A. Mantep banget. Oke, selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini seperti presentasi dari Tangjim lainnya yang suaranya ini membekas lah. Dia main di arah neutral, agak sedikit brighter biasanya ya. Memang bukan yang warmer gitu, agak neutral brighter, tapi khas banget dari Tangjim. Dan Bunny pun bermain di ranah tersebut juga, yang memang agak sedikit netral aja, tapi memang lebih condong ke yang cold sounding dikit daripada warmer yang tebal-tebal. Dan untuk timbernya pun tidak mengecewakan sama sekali, tidak terkesan cacat ya, tidak ada yang cacat, walaupun a little bit dry for my taste. Saya suka yang lebih last dikit, yang lebih warmer dikit lah suaranya. Untuk soundstage-nya pun kalian tidak perlu ragu, di inner monitor satu ini dia memiliki soundstage yang cukup lebar, walaupun depth-nya agak sedikit kurang, tapi tingginya oke lah di inner monitor budget satu ini. Untuk resolusi gimana? Resolusinya jelas masih di bawah 4U ya. Tapi resolusi dari Tangjim Bunny ini bisa dikategorikan cukup baik ya. Baik itu detailnya disajikan dengan sangat baik, vivid juga. Lalu juga untuk clarity-nya juga tidak terkesan mendem-mendem sama sekali. Selanjutnya kita bahas separasi imaging dan positioning. Separasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup baik dan bersaing di kelas harga budget lah harusnya. Di bawah 500 ribuan harusnya sangat-sangat bersaing sih. Lalu bicara soal imaging. Imagingnya ini kesan layeringnya agak kurang aja di inner monitor satu ini. Dan secara posisi dia cukup pas, gak terlalu maju ataupun terlalu mundur ya. Dan bicara soal positioning cukup pinpoint kiri dan kanannya. Dan secara umum untuk Tangjim Bunny ini kami berikan skor A- untuk teknikalitasnya. Salah satu inner monitor yang tidak pernah mengecewakan dari Tangjim, ya apapun lah dari Tangjim, saya rasa nggak ada yang pernah mengecewakan gimana-gimana sih ya. Overall sih rata-rata bagus, nggak ada yang parah-parah banget. Termasuk inner monitor satu ini ajib sih. Oke, selanjutnya kita bahas perbandingan antara DSP version dan 35. Mungkin kalian rasa ini sama ya, tapi dia ada sedikit perbedaan yang mesti saya highlight di sini ya. Karena memang kalau menggunakan DSP biasanya mereka lebih ada micinnya yang bisa di EQ untuk sesuai dengan target yang mereka mau ya. Biasanya yang produsen mau maksudnya. Tapi kalau bicara soal analog tuning seperti ini, biasanya memang grafnya agak sedikit kalah aja dibandingkan DSP. Tapi suaranya juga ada perbedaan. Slightly, yang nggak langit bumi juga. Slightly yang worth untuk kita bahas sama-sama. Oke, dari kedua inner monitor satu ini kita akan bahas yang 35 di sebelah kiri dan kanan ini yang DSP ya. Keduanya sama overall, kecuali ujungnya aja beda, yang ini DSP, yang ini 35. Itu aja bedanya. Tapi tentu saja suaranya agak sedikit berbeda, kalian bisa lihat aja dari grafnya ya.
Yang biru itu yang 35 dan yang hijau itu DSP ya. Oke, kita mulai dari bassnya. DSP di default sendiri bassnya lebih tipis, sedangkan di 35 bassnya lebih berbody. Kalian bisa lihat aja di sini memang ada sedikit boosting, mungkin beberapa dB ya di bagian yang biru. Dia memang 35 jadi lebih berbody, lebih ada mid bassnya ya. Di USB-C ini memang rada tipis aja, dia lebih lean aja ya menurut saya di sini. Lalu lanjut ke bagian mid range ya. Di bagian mid range-nya somehow USB-C ini lebih tipis, lebih maju dibandingkan yang 35-nya. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Di sini memang ada tumpahan dari bassnya ya untuk menambah body di bagian yang 35. Tapi yang di hijau dia lebih lean aja di sini ya. Tapi dia ada sedikit boosting di sini yang memberikan kesan lebih maju dan lebih tipis somehow. Tapi juga USB-C ini lebih detail untuk suaranya. Jadi kalau bisa dikatakan di sini lebih tangjim banget karena memang di sini lebih tangjim banget, dan dia memang dituning pakai EQ di bagian DSP-nya ini bikin dia bisa sesuai atau dapat target yang mendekati dari target tangjim biasanya. Dan memang lebih sulit untuk yang analog inilah. Yang 35 ini lebih sulit biasanya dituning dibandingkan yang DSP. Karena DSP tuning buat sama aja, ujungnya tinggal di EQ aja. Gampang. Solusi yang solutif. Oke, lanjut ke bagian treble-nya sendiri. Menurut saya sedikit lebih baik clarity dan airy-nya di USB-C ya dibandingkan yang 35. Walaupun di sini kelihatan kayak dia lebih turun sedikit ya. Dan di sini mungkin mirip-mirip, tapi agak sedikit mungkin perbedaan pada saat insertion-nya aja jadi agak sedikit berbeda di sini. Tapi ya somehow menurut saya suara dari yang ini lebih baik di clarity dan airy-nya tipis ya di bagian treble-nya dibandingkan yang 35. Mungkin juga karena mid bass boost-nya yang bikin dia terkesan sedikit lebih ketahan lah dibandingkan yang USB-C. Yang dari awal semuanya lebih lean dan lebih brighter overall. Jadi kesimpulannya, kalau kalian cari inner monitor bunny yang lebih brighter, kalian bisa pilih yang USB-C. Tapi kalau kalian mau yang lebih warmer, bisa pilih yang 35. Selanjutnya kita bahas pro and cons ya. Apa sih yang saya nggak suka dari ini monitor satu ini? Yang saya nggak suka dari ini monitor satu ini yaitu build-nya masih menggunakan bahan plastik ya. Saya harap sih bisa resin ataupun bahan metal mungkin seperti for you. Walaupun memang ini ranah budget ya, saya harus tahu diri juga. Kalian masa nggak tahu diri? Ranah budget mintanya bahan metal ya. Mungkin bisa nggak sebenarnya minta bahan metal? Kaset bisa loh, kaset bisa. Sekali lagi kaset bisa. Ada line up mereka yang dulu pernah kita review, ZBX itu nggak seberapa mahal tapi dia menggunakan bahan metal. Itu harusnya bisa juga lah. Apakah bisa ya? Masuk aja, mungkin bisa aja. Tapi ya I don't know ya secara pasti ya. Tapi ya mungkin marginnya lebih tipis atau gimana ya, saya nggak tahu. Tapi daripada dikorbankan suaranya untuk build, mending saya suaranya bener, buildnya ya oke lah. Hal kedua yang saya nggak suka dari ini monitor satu ini, dia cukup netral ya. Walaupun agak netral sedikit brighter ya, bukan brighter banget sih. Tapi memang bukan untuk kalian yang treble head akut ataupun bass head akut, mungkin nggak akan terlalu doyan dengan ini monitor satu ini. Cari suara yang fun-fun, mungkin nggak akan terlalu doyan lah dengan ini monitor satu ini. Untuk pro-nya sendiri, ini monitor satu ini menyajikan suara khas dari Tangjim yang bening-bening menurut saya. Dan untuk value for money di angka 300 ribuan ya, kalian nggak salah, 300 ribuan. Ini monitor satu ini masuk pada jajaran very good value menurut saya. Ya, untuk ranah budget yang kalian mencari suara yang netral dan bisa diandalkan, ini monitor satu ini bisa kalian pertimbangkan. Mana harganya juga budget ya, cukup murah 300 ribuan. Kalian sudah dapat ini monitor detachable, suaranya oke. Lalu juga bisa pilih 35 atau DSP, enak banget lah di situ harusnya. Dan kami berikan skor A+ untuk value for money-nya. Ini monitor yang perlu kalian pertimbangkan. Kesimpulan, Tangjim tidak pernah gagal bermain di niche tuning mereka ya, niche market mereka yang mengarah ke netral, bening-bening gitu ya. Ya, kelas lah tuningan mereka, nggak pernah kalah dan nggak pernah salah. Mau seri yang for you sampai seri yang bawah, semuanya tidak ada diskriminasi yang aneh-aneh. Jadi semuanya memiliki tuningan yang benar-benar aja.
Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai ban ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.